I just had to let you know you're Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Yuniartiga selaku dosen pengampu mata kuliah literasi dan komunikasi sekolah dasar. Di sini kami akan mempresentasikan hasil dari tugas kami yang berjudul karakteristik perkembangan siswa sekolah dasar. Nah, sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Novel Kurniawan dengan NIM 216 dan rekan saya. Saya Bumi Lestari dengan NIM 031. Saya Gembira Senja. Untuk mempersingkat waktu, nah, yang pertama yang akan kita bahas adalah tahap perkembangan kognitif anak SD. Nah, merupakan perkembangan kemampuan berpikir anak dalam memahami, mengolah, dan menggunakan informasi. Nah, pada usia sekolah dasar, siswa mulai mampu berpikir secara logis terhadap hal-hal yang serta secara bertahap berkembang menuju kemampuan berpikir yang lebih kompleks dan abstrak. Nah, artinya tahap perkembangan kognitif siswa SD adalah perkembangan cara anak berpikir dalam memahami dan menggunakan informasi. Nah, pada usia 7-12 tahun, anak mulai bisa berpikir lebih logis. Tetapi biasanya masih tentang hal-hal yang nyata dan bisa mereka lihat atau alami langsung. Misalnya, siswa sudah bisa mengelompokkan benda, memahami hubungan sebab akibat sederhana, menghitung dan memecahkan masalah. Namun mereka masih cukup sulit memahami hal yang terlalu abstrak atau yang hanya berupa teori. Nah, sehingga dalam pembelajaran sebaiknya menggunakan contoh nyata, gambar atau praktek langsung agar lebih mudah dipahami. Materi yang kedua yaitu perkembangan kemampuan membaca di kelas SD. Perkembangan kemampuan membaca pada siswa sekolah dasar berlangsung secara bertahap sesuai dengan berat kelasnya. Pada kelas rendah, siswa masih berada pada tahap belajar membaca dasar untuk mengenali huruf, kata, dan kalimat sederhana. Sedangkan pada kelas rendah, siswa sudah dapat memahami kalimat secara jelas serta memahami isi informasi dalam suatu bacaan. Jadi materi yang ketiga adalah perkembangan pemahaman numerasi di kelas rendah dan tinggi. Jadi perkembangan pemahaman numerasi pada siswa sekolah dasar berlangsung secara bertahap sesuai dengan tingkat perkembangannya. Pada kelas rendah, pembelajaran lebih menekankan pada pengenalan konsep dasar matematika secara konkret. Sedangkan pada kelas tinggi, siswa mulai memahami konsep yang lebih kompleks serta mampu berpikir logis dan sistematis dalam menyelesaikan masalah matematika. Dan yang keempat adalah gaya belajar siswa sekolah dasar. Jadi gaya belajar merupakan cara yang digunakan siswa dalam menerima, mengolah, dan memahami informasi selama proses pembelajaran. Setiap siswa memiliki gaya belajar yang berbeda dari yang kinestetik, auditori maupun yang visual. Oke, selanjutnya yaitu materi yang terakhir tentang faktor yang mempengaruhi literasi dan numerasi. Nah, kemampuan literasi dan numerasi siswa dipengaruhi oleh beberapa faktor yang pertama dari diri sendiri siswa, yang kedua dari lingkungan, kemudian ada dari motivasi belajar, dan ada orang tua serta peran guru dalam mengajar serta ketersediaan sarana dan sumber belajar yang memadai. Oke, itu tadi penjelasan tentang karakteristik perkembangan siswa sekolah dasar. Cukup sekian, terima kasih. Jika ada kata yang kurang pas, kurang berkenan, kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.